Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Gista Rahmat, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konstanta kesetimbangan dan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Teman-teman dapat lihat di samping saya bahwa konstanta kesetimbangan adalah nilai hasil bagi reaksinya pada kesetimbangan kimia. Suatu kondisi yang didekati oleh sistem kimia dinamis setelah waktu yang cukup, di mana komposisinya tidak memiliki kecenderungan terukur terhadap perubahan yang lebih lanjut. Konsep dasar dari konstanta kesetimbangan adalah produk dibagi reaktan, di mana koefisien produk sebagai pangkat dari produk dan koefisien reaktan sebagai pangkat dari reaktannya. Mari kita gambarkan. Untuk persamaan reaksi berikut, maka rumus konstanta kesetimbangannya adalah Kc sama dengan konsentrasi produk, pangkat koefisien produknya, dan dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien reaktannya. Adapun wujud zat yang dapat masuk ke dalam konstanta kesetimbangan adalah wujud zat gas dan larutan. Baik, untuk mengetahui bagaimana penulisan rumus konstanta kesetimbangan, mari kita masuk ke video berikut. Di sini ada persamaan reaksi kimia 2PCl3 dalam fasa gas ditambah O2 dalam fasa gas menjadi 2POCl3 dalam fasa gas. Seperti yang kita ketahui bahwa wujud zat yang dapat dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan adalah gas dan larutan. Maka semua produk dan semua reaktan dapat kita masukkan. Persamaan hukum kesetimbangan ditentukan oleh konsentrasi molar per reaksi dipangkatkan dengan koefisien reaksi pada persamaan kimia setara. Produk reaksi ditempatkan sebagai pembilang dan reaksi sebagai penyebut. Maka persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini adalah POCl3 dipangkat 2 dibagi dengan PCl3 pangkat 2 dikali dengan O2. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, untuk mengetahui kecenderungan arah reaksi, maka dapat digunakan besaran QC, yaitu hasil perkalian konsentrasi awal produknya dibagi dengan hasil perkalian konsentrasi awal reaktan, yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Nah, apabila zat ruas kiri dan kanan dari reaksi kesetimbangan dicampurkan ke dalam suatu wadah reaksi, maka sangat memungkinkan bahwa reaksi tersebut tidak dalam keadaan setimbang. Nah, reaksi harus bergeser ke kanan ke kiri sampai mencapai kesetimbangan. Dalam hal ini, reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai QC. Rumusnya sama Kc. Jika QC lebih kecil daripada Kc, reaksi berlangsung ke kanan. Jika QC lebih kecil daripada Kc, maka reaksi berlangsung ke kiri. Nah, jika QC sama dengan Kc, maka campuran tersebut setimbang. Selanjutnya ada dua manipulasi tetapan kesetimbangan. Yang pertama adalah penggabungan persamaan kesetimbangan, dan yang kedua adalah pembalikan arah reaksi kesetimbangan. Untuk penggabungan persamaan kesetimbangan, jika dua atau lebih persamaan kimia yang mengandung unsur-unsur yang sama dalam keadaan setimbang digabungkan, maka tetapan kesetimbangan hasil penggabungan merupakan perkalian dari tetapan kesetimbangan yang digabungkan. Contohnya sebagai berikut. Penjumlahan kedua persamaan kimia tersebut menghasilkan tetapan kesetimbangan yang nilainya sama dengan perkalian kedua tetapan kesetimbangan yang digabungkan. Atau bisa ditulis K3 sama dengan K1 dikali K2. Selanjutnya, untuk pembalikan arah reaksi kesetimbangan, jika penulisan persamaan reaksi dalam kesetimbangan dibalikan, maka harga tetapan kesetimbangan baru merupakan kebalikan dari tetapan semula. Nah, contohnya kebalikan dari persamaan A, Kc-nya dapat ditulis kebalikannya NO2 dikali O2 dibagi dengan
NO2 pangkat 2. Nah, atau dapat ditulis dengan Kc sama dengan 1 dibagi Kc. Untuk lebih memahami tentang tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan, di sini saya memiliki sebuah contoh. Andaikan 2 mol N2O dalam fasa gas dimasukkan ke dalam 1 liter reaktor pada suhu tetap dan kesetimbangan tercapai menurut persamaan N2O2 gas menjadi 2NO2 gas. Hasil analisis terhadap campuran reaksi dalam keadaan setimbang diperoleh konsentrasi dari masing-masing zat, yaitu konsentrasi dari N2O4 adalah 1,71 molar dan konsentrasi dari NO2 adalah 0,58 molar. Hitung tetapan kesetimbangan pada suhu tersebut. Di sini kita harus menuliskan rumus Kc terlebih dahulu ya terhadap persamaan yang diperoleh di atas. Jadi Kc-nya sama dengan NO2 pangkat 2 dibagi dengan N2O4. Nah, setelah itu substitusikan konsentrasi masing-masing reaksi pada keadaan setimbang ke dalam persamaan. Jadi Kc sama dengan 0,58. Ingat, konsentrasinya dipangkatkan 2 sesuai dengan koefisiennya dibagi 1,71. Jadi Kc-nya adalah 0,2. Kegunaan dari konstanta kesetimbangan adalah memprediksi arah reaksi. Yang mempengaruhi nilai konstanta kesetimbangan ada konsentrasi, volume, tekanan, suhu, dan katalis. Sistem reaksi yang berada dalam kesetimbangan dapat diganggu dari luar dengan mengubah konsentrasi, tekanan atau volume, dan temperatur. Gangguan ini akan mengubah komposisi-komposisi dalam kesetimbangan, membentuk kesetimbangan yang baru. Sesuai dengan azas Le Chatelier, jika sistem yang berada dalam keadaan kesetimbangan dinamis mendapat gangguan dari luar, sistem berubah dengan cara mengurangi gangguan itu. Jika mungkin, membentuk kesetimbangan kembali. Yang pertama adalah pengubahan konsentrasi reaksi atau produk. Suatu sistem reaksi dalam keadaan kesetimbangan dapat diganggu apabila terhadap sistem itu dilakukan penambahan atau pengurangan salah satu produk atau reaksi. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut. Contohnya, jika terhadap sistem kesetimbangan berikut ditambahkan H2, maka konsentrasi H2 meningkat. Akibatnya, penyebut pada persamaan aksi massa membesar. Ada dalam keadaan setimbang. Sistem akan berusaha mereduksi gangguan sekecil mungkin dengan cara menurunkan konsentrasi H2 yang ditambahkan. Dalam hal ini, H2 yang ditambahkan akan bereaksi dengan N2 menjadi NH3. Akibatnya, posisi kesetimbangan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Nah, sebaliknya, jika N2 dikeluarkan dari sistem, maka sistem akan berusaha mereduksi gangguan itu dengan cara menguraikan sejumlah NH3 menjadi N2 dan H2. Umumnya, penambahan atau pengurangan zat yang terlibat dalam kesetimbangan kimia akan berakibat sebagai berikut. Penambahan reaksi atau produk ke dalam sistem yang berbeda dalam keadaan kesetimbangan, posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dengan posisi zat yang ditambahkan. Pengurangan reaksi atau produk, posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikeluarkan dari sistem kesetimbangan.
Jika kesetimbangan terbentuk kembali, maka konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan yang baru akan berubah, tetapi tetapan kesetimbangan tidak berubah. Selanjutnya adalah perubahan tekanan dan volume terhadap kesetimbangan. Nah, teman-teman bisa dilihat di samping saya ada persamaan reaksi sebagai berikut. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, sebab jumlah mol lebih kecil, yaitu 2. Nah, jika tekanan dikurangin, maka volume akan bertambah besar. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, karena jumlah molnya lebih besar, yaitu 4. Selanjutnya, pengaruh katalis. Untuk reaksi reversibel, katalis mempengaruhi laju reaksi maju sama besar dengan reaksi balik. Jadi, keberadaan katalis tidak mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak menggeser posisi sistem kesetimbangan. Jadi, singkatnya, katalis dapat membantu mencapai kesetimbangan lebih cepat, tetapi tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap konstanta kesetimbangan atau terhadap konsentrasi kesetimbangan dari spesies-spesies yang bereaksi. Perubahan konsentrasi dan perubahan volume atau tekanan hanya dapat merubah posisi pergeseran kesetimbangan, tapi tidak merubah konstanta kesetimbangan. Nah, hanya suhu yang dapat merubah konstanta kesetimbangan. Pada pembentukan NO2 dari N2O4 adalah proses endotermik dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Reaksi baliknya atau pembentukan N2O4 dari asosiasi NO2 adalah reaksi eksoterm dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jika suhu sistem reaksi kesetimbangan ini diturunkan dengan cara ditempatkan di dalam bak pendingin, maka kalor yang dilepaskan dari sistem tersebut menurut Le Chatelier akan diganti dengan cara menggeser posisi kesetimbangan ke arah yang menghasilkan kalor. Karena reaksi pembentukan N2O4 ini bersifat eksoterm, maka untuk menggantikan kalor yang hilang tadi, posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang eksoterm atau melepas kalor. Dalam hal ini, kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, jika kesetimbangan baru terbentuk kembali, maka konsentrasi dari N2 yang terbentuk akan lebih besar. Daripada semula. Dan konsentrasi NO2-nya akan menjadi lebih sedikit dari semula. Nah, sehingga dampak dari pergeseran posisi kesetimbangan menimbulkan perubahan pada komposisi zat dalam sistem kesetimbangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan, sebab nilai tetapan kesetimbangan bergantung pada konsentrasi zat-zat dalam hukum aksi maksa. Atau secara singkatnya adalah penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi eksoterm atau produk, dan peningkatan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah endotermik atau ke arah reaktan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.